Pemirsa, tawuran pemuda semakin marak di bulan Ramadan dengan korban meninggal atau luka serius akibat senjata tajam yang tidak terhindarkan terjadi setiap tahunnya. Di Provinsi Jakarta, Jakarta Timur selalu menempati urutan tertinggi karena kepadatan basis geng dan lemahnya pengawasan remaja. Dan untuk selengkapnya kita simak analisa kriminologis di balik terjadinya tawuran pemuda dalam bedah perkara bersama Nastiti Lestari. Pemirsa, pada 10 Maret lalu, patroli Polres Metro Jakarta Timur gagalkan rencana tawuran di Kampung Mekarsari, mengamankan 4 pemuda dari geng Cibubur beserta 12 senjata tajam. Perilaku tawuran pemuda ini mencerminkan pola ketidakaturan sosial yang berulang di pinggiran kota Jakarta, terutama di Jakarta Timur sebagai hotspot tertinggi di Provinsi Jakarta dengan tren kenaikan 20% per tahun selama tahun 2020 hingga 2025. Kita lihat datanya. Pada tahun 2020 terjadi total 150 kasus tawuran. 2 orang dilaporkan meninggal dunia sementara 50 lainnya luka-luka. Lonjakan tawuran ini terjadi akibat pandemi, fokus di daerah Tebet, Jakarta Selatan. BPS mencatat puluhan kelurahan rawan tawuran di Jakarta Selatan. Kita beralih ke tahun 2021 di mana terjadi total kasus tawuran sebanyak 280 kasus. 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 80 lainnya luka-luka. Peningkatan terjadi pasca pandemi, KPAI melaporkan ratusan anak yang terlibat dan konflik geng antar kecamatan disinyalir sebagai pemicu utamanya. Kita beralih ke tahun 2022, terjadi 320 kasus tawuran. 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 100 lainnya luka-luka. Data dari Kesbangpol DKI Jakarta, tawuran dominan dipicu oleh konflik sosial. Berikutnya, pada tahun 2023, naik lagi kasusnya menjadi 380 kasus tawuran. 5 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 120 lainnya luka-luka. Polri bilang residivisme ABH atau anak berhadapan dengan hukum naik pada tahun ini yang menunjukkan bahwa residivisme pelaku tawuran yang terus berulang melakukan aksi tawuran dari tahun-tahun sebelumnya. Kita beranjak ke tahun 2024 di mana terjadi 410 total kasus tawuran. 6 orang dilaporkan meninggal dunia sementara 150 lainnya luka-luka. Polda mengatakan Jakarta Timur serta Jakarta Pusat merupakan hotspot atau titik tawuran di Jakarta. Terakhir tahun 2025 terjadi peningkatan hingga 440 kasus tawuran yang kalau kita lihat datanya dari tahun 2020 hingga 2025 terjadi 200% lebih pada 6 tahun ini. Polda Metro Jaya menyebutkan periode Januari hingga Juli saja telah terjadi 93 kasus tawuran dengan 3 tewas, 25 luka dan 100 pelaku ditangkap. Sementara bulan April saja telah terjadi 45 kasus. Total pada tahun 2025 terjadi dilaporkan 8 orang meninggal dunia, sementara 175 lainnya luka-luka. Data ini pemirsa menunjukkan jika Jakarta Timur konsisten tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tawuran pemuda tertinggi dibandingkan kota administratif lainnya. Keunggulan ini terkait dengan kepadatan basis geng di kawasan seperti Matraman, Jatinegara, dan Duren Sawit. Serta fakta bahwa seluruh kecamatan di Jakarta Timur berstatus zona merah dalam peta risiko kenakalan remaja. Sebagai perbandingan, pada 3 bulan pertama saja pada tahun 2024, di Jakarta Timur telah terjadi 35 kasus tawuran. Kita lihat tabel angka kasus seluruh kota di Jakarta berikut ini. Tahun 2024 terjadi total kasus tawuran sebanyak 440 kasus. Jakarta Timur saja menyumbang 30 hingga 35% atau sekitar 135 kasus dengan hotspot atau lokasi titik-titik rawan tawuran seperti di Otista Raya, Pasar Rebo, Duren Sawit, dan Pulau Gadung. Berikutnya adalah Jakarta Pusat yang menyumbang 25% kasus tawuran dengan lokasi hotspot di Johar Baru, Tanah Abang, Petojo Utara, Sawah Besar, dan juga Cempaka Putih.
Kita bergeser ke Jakarta Selatan yang menyumbang 20% kasus tawuran dengan lokasi hotspot di Tebet, Setiabudi, Pancoran, dan Pasar Minggu. Sementara di Jakarta Barat menyumbang 15% dengan lokasi hotspot di Kebonjeruk dan Taman Sari. Jakarta Utara menyumbang kasus tawuran paling sedikit yaitu 10% terjadi di Koja dan Penjaringan. Bulan Ramadan seperti saat ini, Jakarta Timur tetap menjadi wilayah dengan kasus tawuran pemuda tertinggi berdasarkan pola insiden berulang. Mengapa remaja terus tawuran meski taruhannya adalah nyawa? Teori kontrol sosial Hershey menjelaskan remaja tawuran karena 4 hal ini melemah. Yang pertama adalah attachment atau keterikatan dengan keluarga dan teman baik yang melemah. Berikutnya adalah komitmen terhadap tujuan hidup dan karir yang juga turun. Berikutnya adalah involvement atau keterlibatan terhadap aktivitas-aktivitas positif yang banyak hilang, terutama di libur panjang seperti saat ini. Dan terakhir adalah belief atau kepercayaan terhadap norma benar salah yang luntur. Libur sekolah yang panjang juga memperbesar celah pengawasan orang tua, ditambah minimnya aktivitas yang bermakna serta kuatnya loyalitas terhadap geng yang sering menjadi faktor utama konflik antar geng remaja. Inilah yang membuat mengapa bulan-bulan Ramadan angka tawuran naik hingga 20 hingga 30% dibanding bulan-bulan biasa. Lantas bagaimana pencegahan selain patroli polisi yang intensif terutama di titik-titik hotspot tawuran? Jawabannya adalah memperkuat deteksi dini melalui kolaborasi 3 pilar utama, yaitu sekolah, RT, dan juga tokoh agama dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut. Yang pertama adalah pantau media sosial dan grup WhatsApp yang berpotensi provokatif, lalu segera laporkan ke polisi jika terjadi atau berpotensi terjadi konflik untuk pemblokiran atau peringatan dini. Berikutnya, RT dan tokoh agama dapat menggelar ronda malam selama Ramadan guna memantau aktivitas remaja di ruang publik. Dan berikutnya, di sekolah, guru dapat memantau absensi dan perilaku siswa, khususnya ABH atau anak berhadapan dengan hukum, serta siswa yang disinyalir berisiko untuk melakukan tawuran. Kemudian berkoordinasi dengan orang tua untuk intervensi dini. Terakhir adalah tokoh agama, berperan sebagai mediator antar geng untuk meredam konflik sebelum meledak. Pendekatan ini pemirsa berhasil mengurangi 30% kasus di Provinsi Jakarta tahun 2025 melalui Satgas Jaga Jakarta yang merupakan kombinasi intelijen media sosial dan lapangan. Ini bukanlah patroli biasa, melainkan sistem deteksi proaktif untuk mencegah konflik dari omongan WhatsApp jadi senjata tajam. Sampai di sini bedah perkara, Jumat depan kita bedah kasus lainnya.